Oke, kita bakal bahas transformasi. Ya, yang kamu tanyain itu adalah tadi apa ya? Rotasi ya, rotasi sama refleksi. Apa aku salah? Aku nggak bisa buka WA-nya. Ya intinya refleksi sama rotasi kan. Tapi kalau bisa aku bahas semuanya ini. Oke, jadi di transformasi itu ada 4 ya. Ada 4 transformasi itu. Ada translasi, itu pergeseran atau penjumlahan, ini aku kasih hashtag biar inget. Terus refleksi, pencerminan, cermin gitu. Refleksi kayak kamu ingetnya ini refleksi itu kayak kan biasanya kalau refleksi itu kalau di bahasa Indonesia kita disuruh merefleksikan pelajaran hari ini gitu. Kita harus menceritakan, nah kayak gitu tuh aku ingetnya pencerminan. Kita harus mencerminkan apa itulah. Terus ada dilatasi, itu perbesaran atau perkecilan, itu aku kasih hashtag perkalian. Ingatnya translasi itu penjumlahan, refleksi itu pencerminan. Ya baca catatan aku sendiri lah tuh. Lagi nggak ini aja catatannya. Kalau mau dicatat boleh. Ini catatan kecil-kecilan. Terus rotasi itu perputaran. Ya. Ini juga ini penting banget ya, sudut putaran. Kalau plus itu berlawanan. Oke, kita jelasin satu persatu. Jadi kalau di transformasi itu kamu harus tahu yang namanya apa namanya? Garis ya. Aku nggak tahu namanya garisnya apa. Ini kayak gini garis apa sih namanya, aku lupa deh nama garisnya. Kayaknya gitu deh. Ini kita jelasin yang translasi itu penjumlahan atau pergeseran. Misalnya aku lagi suka pakai angka 2 sama 5. BTW yang di sini tuh yang ini di sini itu Y, yang ke atas itu Y. Ini yang garis atas ke ya ini garis apa ya namanya? Garis lurus dan horizontal gitu ya. Ini X, ini Y, itu ingat ya. Kayak biasa kalau perhitungan gimana. Nah, ini kan maksudnya itu 2,5 kan. Karena ini X, ini Y. 2,5 di sini nih titiknya. Tuh, kayak gitu. 2,5. Kalau mau ditranslasikan, translasi itu kan pergeseran. Misalnya, translasi ini aku singkat T. Translasinya mau berapa? Aku mau berapa ya angkanya ya? 1,5. Ingat, di setiap tanda kurung ini sebelah kiri itu X, ini Y. Mungkin kamu udah pelajaran atau belum, entahlah. Kayak gitu ya, ingat ya. Oke, gampangnya kita nulis pakai gini, garis. Ini adalah titik awal. Ini translasinya ada di sini. Dan di sini adalah bayangannya. Hasil akhirnya lah bayangannya tuh. Tadi apa? Kalau translasi itu penjumlahan. Berarti tinggal kamu jumlahin ini sama ini. BTW nggak boleh kayak 2 ditambah 5, nggak boleh ya, harus sama. Karena tadi ini kan ini X, ini Y, ini juga X, ini Y. Jadi kita harus jumlahin sama X sama X, Y sama Y gitu. X-nya berapa? Ini 2, sama yang di sini 1. Jadi 2 tambah 1, 3. 5 tambah 5. 5 tambah 5 adalah 10. Jadi hasil bayangannya adalah 3,10. Lagi, ini udah selesai kan? Udah ngerti? Ya kalau belum ngerti, tanyain aja lah. Oke, terus yang kedua, ini BTW ini namanya translasi. Pergeseran. Oke. 2. Refleksi, ini dia yang kamu tanyakan. Gimana sih refleksi? Ini gampang banget, woy. Kita bikin lagi, aku pakai angka yang sama ya. Karena aku males bikin. Ini 5, ini 2, ada 3 di sini, itu 2,5. Oke. Y, ini
ini X. Refleksi itu adalah pencerminan. Misalnya pencerminannya di garis X gitu ya. Di garis X, berarti garis X-nya ini adalah cerminnya. Pembatasnya gitu loh, kayak pembatasnya. Garisnya di X, berarti di sini nih. Ini cerminnya dia di sini. Tulis lagi kayak gini ya. Titiknya 2,5, tarik garis, bayangannya berapa? Gitu. Di garis X, ini GX gitu ya aku tulisnya, singkatnya GX. Gimana sih? Ini terlalu mepet lagi. Yaudah. Karena 2 ini ada di garis X, berarti dia nggak boleh berubah. Udah diem aja. Hasilnya tetap nanti 2. Di 2 ini nggak usah diganti, diapa-apain, nggak usah. Yang kita apa-apakan itu yang 5. Karena kan kalau pencerminan itu harus misalnya orang, ini cerminnya, terus ini bayangannya kamu nih di cerminnya, itu loh. Jadi gini. Nah kalau dibalik ini kamu, ini berarti bayangan kamu di sebelah sini. Kita harus bikin 5-nya ke sini. Jarak ke 0, ini kan di sini ada 0 ya. Jarak ke 0 adalah 5. Jarak ke 5 ya. Berarti ke sininya juga harus 5, harus sama gitu. Dari jarak kamu sama cermin harus sama, terus nanti bayangannya lagi itu harus sama juga ke cermin. Ya, seimbang gitulah. Ini 5, berarti kesini juga 5, jadi minus 5. Berapa ininya? Kita lihat X-nya 2, min 5. Udah, gitu aja. Oke, ada lagi 2 jenis nih ya, biar aku jelasin sekalian. Lagi sama ya. Jangan deh. Nggak sama aja. Sini. Titiknya nggak usah aku tulis lagi ya. Udah tadi 2,5. Misalnya sekarang cerminnya itu dia ada di X sama dengan 3 gitu. Oke, kita tulis lagi. Tadi 5,2, tarik garis, bayangannya berapa nanti? X sama dengan 3. X sama 3 berarti cerminnya itu tetap ada di X. Tapi di 3 di mana? Sebelah 2, 3. Gini, cerminnya gini. Tuh, ini cerminnya. Gimana cara nyari bayangannya? Ya udah nih, kan 5 ini nggak mungkin dong pindah ke sini. Nanti dia di mana? Ini garis yang ininya di mana? Nggak ada. Udah berarti nggak usah diubah. Ntar G-nya tetap 5. X-nya yang diubah. 2 ke 3 berapa jaraknya? 1. Berarti ke sini juga 1. Di sini 4. Berarti jawabannya adalah 4,5. Gitu. Udah. Ya, gitu. Oke, yang ketiga. Aku cepat-cepat nih. Tidur lah. 3 itu adalah dilatasi. Oh iya, pencerminan. Tadi apa? Refleksi itu pencerminan. Ya, dilatasi itu perbesaran atau perkecilan. Oke, gimana ini caranya? Gambar lagi. Jadi kalau ini tuh kan ada ya yang sekolah-sekolah tuh kayak ngajarin rumusnya gitu, kayak rumusnya ini nanti jadi ini. Itu banyak banget rumusnya kalau diapalin. Mending kamu ngerti konsepnya aja dan kamu bisa ingat gitu loh dengan visual gini. Aku gampang ingetnya gitu. Kalau pakai rumus aku juga nggak hafal sih. Oke, lagi ya, tadi 5,2 dilatasi. Bentar aku lihat. Dilatasi itu kayak perkalian aja. Ini kan pertambahan nih, yang translasi pertambahan, refleksi itu jaraknya, dilatasi itu perkaliannya. Misal, tulis lagi ya, tadi 5,2 garis bayangannya. Dan biasanya diketahui apa sih namanya? Aku lupa nih namanya.
K-nya. Kalau di sini di catatan aku sih K-nya itu skala ya. Ntar coba cari lagi deh, aku lupa ya K itu apa. Tapi pokoknya kayak perkaliannya gitu loh. Misal K-nya 2 deh gampangnya. Atau biasanya nulisnya orang-orang gini, 0,2. Gitu. Kita masukin di sini 0,2. Caranya gimana? Apakah sama kayak transaksi? Enggak. Kalau transaksi kan ditambahin, berarti kan 5 tambah 0. Enggak gitu. Tapi nolnya ini kita anggap nggak ada. Kita lihat ini 2-nya aja. Tinggal dikali, karena kan tadi ingat di atas itu perkalian. 5 dikali 2 berapa? 10. 2 dikali 2 4. Udah gampang kalau di atas itu. Udah gitu aja ya. Kalau di sininya di gambarnya dikali 2, berarti kan dia makin naik nih. Misal di sini 10. Terus di sininya berapa? 4. Berarti titiknya di sini. Gitu. Oke, udah ya. Ntar ada juga nih yang perkaliannya ini lebih dari ada yang koma-komaan, ada yang pecahan dan lain-lain. Itu ya ngitungnya sesuai dengan itu. Gitulah. Yang terakhir, rotasi. Rotasi itu adalah perputaran kayak bumi ya. Oke, jadi rules pertama itu adalah plus, kamu ingat nih, plus sama dengan itu berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawanan gini ya, kan ini misalnya ini angka 12, ini 1, berarti kan kalau berlawanan ke sini, kalau searah gini. Oke, ini berlawanan arah jarum jam ya, tulis sendiri. Terus kalau minus itu searah sama jarum jam. Searah, aduh muat kayak. Oke, kita tulis aja seperti biasa, masih 5,2. Mana yang nulis lagi nih di sini. Rotasi itu gampang banget, aku suka ini. Tapi kalau rotasi banyak banget rumusnya. Nah, mending kamu pelajari yang visual kayak gini, pakai garis gini lebih gampang gitu. Kita tulis seperti biasa 5,2. Terus ini bayangannya. Nah, biasanya di rotasi itu cuma ada 90 derajat sama 180 derajat. Bisa juga 360 derajat. Ya sudut-sudut biasa gitulah ya. Tuh. Ada lagi satu lagi apa ya? 180 ditambah 90 berapa? 270 bukan? Ya ada kayaknya 270 derajat ya. Nih ya, ada 4 ini doang. Oke, misalnya aku mau milih apa ya, nyebutnya apa ya? Aku nggak tahu itu namanya apa gini di catatan aku. Misalnya aku plus 90 derajat. Plus 90 derajat apa? Lihat. Plus 90 derajat itu berlawanan sama jarum jam, arah jarum jam. Berarti kita harus putar ini ke sini. 90 derajat doang ya, 90 derajat gini. Ini 90 derajat. Oke. Berarti kalau dipindahin 2 dipindahin ke sini 90 derajat. Jadi dia ini X ya. Ini berarti dia 2, di sini 2. Terus 5-nya pindah ke sini. Jadi min 5. Tulis, tapi nulisnya enggak 2, min 5, enggak, harus urutan X sebelah kiri, Y sebelah kanan. Di sini Y-nya X-nya ini adalah min 5. Min 5, Y-nya adalah 2. Itu dia, selesai. Udah, gitu aja. Misalnya aku ini deh, kecil-kecil aja deh ya. Kelihatan kan? Nah, soalnya di sini 5 lagi. Sini kan titiknya.
Kalau semisal ini 180 derajat gimana? 180 derajat kan setengah lingkaran kayak gini. Setengah lingkaran ini. Berarti kalau mau dipindahin yang ini pindah ke sini. Jadinya min 2. Ini kalau dilihat dari sini dia berarti muternya dari sini terus ke sini. Ya kan setengah ya. Setengah lingkaran ini. Berarti dia berhentinya di sini min 5. Jawabannya adalah min 2, min 5. Udah selesai guys, gitu aja. Makasih. Terima gaji.